Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada Ramadan kali ini kita akan membahas bagaimana kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kita ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan dan tidak sesuai harapan. Misalnya, tiba-tiba kita kehilangan barang yang kita sayangi, atau tiba-tiba kita ditimpa musibah yang dengan musibah itu kita kehilangan banyak uang dan barang yang kita cintai. Dalam suatu kutipan, Ustadz Hanan At-Taqi menyampaikan, itulah saatnya kita diberikan kesempatan untuk memikirkan yang terbaik atas apa yang kita akan terima setelah itu. Kita bukan hanya diharapkan untuk memikirkan hal yang baik, tetapi sebetulnya kita diberikan kesempatan untuk berpikir positif bahwa setelah kejadian yang tidak mengenakan ini, kita akan menerima pengganti yang sangat istimewa. Saat itulah kesempatan terbaik dari Allah bahwa kita segera mendapatkan sesuatu yang istimewa atau terbaik. Itulah yang harus kita prasangkakan atas setiap kejadian. Sebagai umat Islam yang baik, berbaik sangka memang sangat dianjurkan. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqulu ana 'inda dhanni 'abdi bi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu idza da'ani. Aku akan bersamanya jika ia berdoa kepadaku. Sebuah riwayat dituturkan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin jilid 4 bab Al-Khauf wa Ar-Raja tentang harapan akan ampunan ilahi bagi seorang Bani Israel yang dimasukkan ke dalam neraka selama 1000 tahun. Dia terus menjerit memanggil nama Allah. Lantas Jibril diperintahkan membawanya ke hadapannya. Allah bertanya, bagaimana keadaan tempatmu? Jelek sekali ya Allah, jawabnya. Maka Allah pun menyuruhnya kembali masuk ke neraka. Dia berjalan keluar dan tiba-tiba membalik badannya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala lalu bertanya, kenapa engkau berbalik badan? Si pendosa itu pun menjawab, karena aku benar-benar berharap tak dikembalikan lagi ke neraka setelah sejenak aku dikeluarkan ya Allah. Allah Subhanahu wa taala lalu perintahkan para malaikat untuk memasukkannya ke dalam syurga. Karena ternyata dia masih punya harapan akan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Saya tidak tahu apakah itu hanya kisah rekaan sang hujatul Islam untuk menggambarkan pemikiran atau memang benar-benar riwayat yang beliau baca untuk ditularkan kepada kita semua. Tetapi yang jelas, Imam Al-Ghazali ingin mengajak kita, para pembaca setiap pemikirannya, untuk memohon keselamatan lewat ampunan dan kasih sayang Allah. Mereka yang penuh dosa, tetapi masih berharap pada ampunannya, akan dipeluk oleh kasih sayangnya. Berbaik sangkalah kepada Allah, maka Allah pun akan memberikan kebaikan kepada kita. Yakinlah bahwa Allah itu Maha Pengampun. Niscaya Dia pun akan mengampuni dosa hambanya. Berharaplah kepada Allah untuk meminta apa saja yang kita butuhkan, selama itu masih berupa kebaikan untuk mencari ridhonya.
Dalam keseharian, Rasulullah senantiasa mendidik dan mengarahkan para sahabatnya agar selalu berprasangka baik terhadap Allah. Dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah 3 hari sebelum wafatnya. Beliau bersabda, La yamutunna ahadukum illa wa huwa yusinu billahi dzon." Janganlah seseorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Berbaik sangka kepada Allah adalah kenikmatan yang agung dan menjadi jaminan kebahagiaan hidup seseorang di dunia dan di akhirat. Bapak, Ibu rahimakumullah, dalam kondisi bagaimanapun kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau terkadang kita merasa tidak suka dan bahkan marah dengan ketetapan Allah taala yang tidak sesuai dengan harapan kita. Karena apa? Karena pada dasarnya manusia tidak akan pernah tahu bahwa dalam setiap ketetapan atau kejadian yang ada dalam kehidupan kita akan selalu terhadap hikmah yang Allah Ta'ala berikan. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tadi yang dapat saya sampaikan, ubur-ubur ikan lele. Sampai jumpa di Ramadan tahun depan, Le. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.